Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Medi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan seru-seruan membahas price action dari Bitcoin. Yang di sini sendiri juga Uang Receh itu melihat bahwa price action untuk Bitcoin sudah tembus bagian bawah dari ascending channel secara time frame for hourly teman-teman. Nah sebelum itu nanti juga Uang Receh di sini juga akan bahas tentang kabar dari Silvergate terbaru, dan itu salah satu penyebab Bitcoin dump untuk beberapa hari ini. Nah, dan juga kita akan bahas yang berkaitan dengan FOMC dan kemungkinan Fed rate dari The Fed ini bakal naik lagi teman-teman. Nah sebelum kita seru-seruan, lebih baik buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, kita dukung channel Uang Receh terlebih dahulu dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk ke berita pertama terlebih dahulu teman-teman. Nah berita ini bukan berita baru, sebenarnya ini adalah imbas dari kasus FTX di sekitaran akhir tahun 2022 teman-teman, yaitu adalah bangkrutnya Silvergate. Nah ini sudah dicium sejak lama teman-teman, dan mulai terbongkar atau terkuak sekitaran bulan Januari kemarin. Hal ini terkuak karena SEC itu mencium potensi bankrupt dari laporan keuangan si Silvergate ini. Ada yang salah sepertinya dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Silvergate dan berhasil diinvestigasi oleh SEC. Nah, sekali lagi kita sama-sama menyaksikan di sini teman-teman, banyak perbankan yang sekarang mungkin akan menuju kebangkrutan. Nah, solusinya apa? Artinya di sini Uang Receh secara skala besar mempercayai bahwa aset fiat atau mata uang fiat itu sudah tidak kompatibel lagi dengan bank yang ada. Mungkin bank harus ganti sistem mereka ke sistem blockchain. Nah, kurang lebih seperti itu kalau secara jauh ya teman-teman kita memandangnya. Nah, di sini kalau kalian sudah tahu, Silvergate adalah salah satu bank yang memfasilitasi transaksi kripto. Jadi dia semacam jembatan di mana dia akan mengubah uang fiat dari orang yang mau melakukan deposit menjadi aset kripto. Begitu juga sebaliknya, dia memperantarai antara orang yang punya aset kripto bisa diubah masuk ke uang fiat. Nah, kurang lebih dia sebagai jembatan, bridge aja teman-teman. Nah, untuk hari ini Uang Receh mendapatkan berita yang tidak cukup enak, yang menyebabkan market kripto hari ini turun cukup jauh sekali ya teman-teman. Bahkan sampai menyentuh di support yang kita sudah bicarakan di kisaran 21.500. Di sini hari ini beritanya dari The Daily Hold, ada sekitar 250 juta dalam bentuk Bitcoin teman-teman, dan kripto likuidasi. Di sini kita sama-sama tahu sebenarnya Silvergate kan hanya sebagai sebuah jembatan untuk menangani transaksi aset kripto. Harusnya Silvergate tidak bermain di sini teman-teman. Tapi lagi dan lagi belajar dari kasus si FTX, dia menggunakan dana nasabah dan sekarang akhirnya kena likuidasi teman-teman. Nah, mungkin apa yang salah dari permainan si Silvergate ini? Kalau Uang Receh mencium dengan capital yang begitu besar sekitar 250 juta dalam bentuk Bitcoin, dia pasti melakukan leverage yang besar juga teman-teman. Sama kayak kita bermain futures, kita punya capital besar, kita bermain dengan leverage besar, kita tidak jaga jarak margin kita. Akhirnya endingnya kalau sesuatu hal buruk itu terjadi dan market crash, kita akan kena potensi likuidasi yang lebih besar teman-teman. Nah, mungkin kebanyakan orang di luar sana bermain dengan cara seperti itu, sehingga profil resikonya semakin besar. Dan hal inilah yang membuat Bitcoin ambruk untuk hari ini teman-teman. Silvergate kena likuidasi, dan ini juga sudah didengungkan sama Sisi pagi tadi di akun Twitternya. Uang Receh juga sempat baca itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke berita kedua yang akan mempengaruhi cryptocurrency, terutama dari The Fed. Kebijakan apa yang akan diambil The Fed teman-teman? Nah, perlu kita ketahui sekarang itu di kisaran tanggal 9, 13 hari lagi, berarti di kisaran tanggal 23 Maret akan ada FOMC meeting ya teman-teman di bulan Maret.
Dan kita coba lihat untuk rate-nya sekarang berada di kisaran berapa. Nah, ini adalah kisaran terbaru dari fit rate yang mungkin saja akan terjadi di bulan Maret atau kisaran kenaikannya ya teman-teman. Di sini uang receh mencium lagi-lagi ketidakpastian antara fit rate di kisaran sekarang ini. Kita sama-sama melihat teman-teman, di potensi 0,25% atau 25 basis point itu persentasenya mengecil, dan 77,1% itu masyarakat atau orang-orang berpikir probabilitasnya untuk menaikkan fit rate hingga 0,5% atau 50 basis point teman-teman. Dan ini tentunya kita sebenarnya sudah sama-sama tahu, padahal di awal kesepakatan inilah yang akan terjadi di kisaran 25 basis point. Tapi karena keadaan kembali memburuk, makroekonomi memburuk, akhirnya masyarakat itu berpikir bahwa 50 basis point adalah sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi dan akan dipilih The Fed teman-teman dalam menaikkan suku bunga acuan selanjutnya. Nah, hal ini kalau menurut uang receh kembali, misal nih teman-teman, kalau 50 basis point yang akan dilakukan The Fed dalam menaikkan acuan suku bunganya, market kripto pasti akan tertekan lagi teman-teman. Dan kalau 25 basis point ini ada harapan sedikit untuk market kripto kembali melakukan sesi penguatannya. Nah, satu lagi teman-teman, uang receh yang lupa bahas dari Silvergate. Silvergate kan selama ini menangani kasus transaksi cryptocurrency atau menjadi jembatan dari cryptocurrency. Nah, sekarang dalam kurang lebih 2 harian ini korelasi antara market kripto sama S&P ataupun Nasdaq itu sedikit berbeda. Jadi uang receh mencium likuiditas dari pasar kripto ditarik hingga sekarang kurang dari 1 triliun US dollar itu masuknya ke market stock teman-teman. Jadi market stock mengalami peningkatan yang cukup impulsif untuk hari ini di kisaran 2%, terutama untuk S&P dan Nasdaq ya teman-teman. Sedangkan market kripto hancur 2%-an. Nah, kita bahas sebentar untuk price action dari Bitcoin. Di sini uang receh gunakan time frame 4 jam teman-teman. Sebenarnya tidak ada yang mengejutkan dari time frame 4 jam ini. Kita sudah sama-sama tahu dan uang receh juga sering bahas. Jika Bitcoin itu terreject dari posisi descending channel, ada kemungkinan potensial besar Bitcoin itu akan menyentuh level support ya teman-teman di kisaran harga 21.500. Nah, uang receh sudah sempat bahas ini dan cukup sering. Ini merupakan level support di kisaran Februari tanggal 13 dan tanggal 10-an teman-teman, dan cukup lama range-nya di sini. Nah, kita lihat akankah ini teman-teman, lagi-lagi probabilitas, akankah Bitcoin mampu memaintain dengan cukup bagus di atas level support 21.500. Artinya meskipun kasus Silvergate cukup memberi impact sejak tanggal 3 Maret sampai hari ini, apalagi ditambah dengan berita likuiditas sekitar 250 juta dalam bentuk Bitcoin, semoga market tidak drop terlalu jauh teman-teman. Itu harapan pribadi dari uang receh, dan Bitcoin mampu memaintain posisinya di kisaran 21.500 sampai 21.300 teman-teman. Apalagi mengingat Bitcoin sekarang memasuki masa bull yang masih Januari Februari kita bisa bilang cukup bull dengan bagus, dirusak dengan Silvergate di bulan Maret yang akhirnya mampu membuat Bitcoin down di kisaran 21.500 lagi. Semoga pasar tidak terlalu panik dengan hal ini. Sebenarnya kita sudah sama-sama tahu dan kita juga sudah memprediksi bahwa Bitcoin akan bisa turun di kisaran harga 21.500. Nah, buat kalian yang bermain di spot atau ajang-ajang serok, 21.500 mungkin angka yang tepat untuk melakukan DCA teman-teman. Dan jika nanti turun lagi 20.300, titik supportnya juga saya rasa itu titik yang tepat untuk melakukan DCA lagi. Dan buat kalian yang bermain di future market, selamat sekali lagi uang receh, katakan selamat buat kalian yang kemarin sudah mengambil probabilitas untuk short, dan tetap maintain posisi kalian. Kalau bisa geser terus untuk posisi stop loss dan usahakan posisi stop loss kalian dalam keadaan profit teman-teman. Nah, tidak banyak untuk video hari ini, cukup sekian. Buat kalian yang tertarik atau buat kalian yang punya analisis atau opini sendiri, silahkan share di kolom komentar.
Uang Receh ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu support channel Uang Receh. See you on the next video.